Barusan aku melihat daftar hadiah mahar pengantinnya uang tunai saja 1 miliar. Belum termasuk villa, ruko, perumahan, saham, dan lainnya. Benar-benar seorang putri yang menikah. Keluarga Pei keluarga terkaya di Cina. Yuna Pei putri satu-satunya keluarga Pei. Artinya menikahi seorang putri kan? Tapi sang putri juga misterius. Kudengar kesehatannya nggak baik sejak kecil, dibesarkan di luar negeri. Bahkan pernikahannya ditentukan oleh para tetua. Nggak tahu penampilannya gimana. Yoshi, apa kamu nggak penasaran? Kenapa harus penasaran? Sejak lahir dia sudah diatur untuk pernikahan bisnis dengan keluarga Pei demi memperkuat relasi. Kalau tahu lebih dulu bahwa gadis itu jelek, itu sangat menyedihkan. Itu nggak mungkin. Mungkin ibu dan ayahnya menurun padanya. Bukankah katanya kesehatannya nggak baik sejak kecil? Kalau begitu paling-paling seperti legenda Tayulin yang lemah. Aku juga pernah dengar kalau Yuna Pei pernah menolak tawaran sebagai pianis utama di orkestra filharmonik karena alasan kesehatan. Mungkin kesehatannya benar-benar nggak baik. Tubuhnya lemah. Permisi Nona. Mau yang ini atau yang ini? Yang ini, yang ini, yang ini saja. Tolong tahan perutmu. Ukurannya pas. Nona Yuna mengontrol berat badan dengan baik. Akhir-akhir ini aku makan lebih sedikit. Pernikahan bisnis keluarga Jaden dan Pei. Mereka akan masuk 5 besar di daftar nama Forbes. Apa gunanya banyak uang? Pengantin wanitanya nggak pernah muncul di depan umum. Mungkin penampilannya sangat jelek. Lihat perkataanmu. Yuna Pei pernah menghadiri pesta dansa wanita terkenal. Kalau dia sangat jelek, kabarnya sudah tersebar lama. Dia menutup diri untuk menghindari penculikan. Selanjutnya, kita sambut pengantin cantik kita untuk masuk. Wah. Hah? Iya. Wah, luar biasa. Cantik sekali. Itu dia ya. Siapa itu? Beneran dia orangnya. Yang bener dia bener orangnya. Gendut banget. Itu pengantin perempuannya. Nona, kamu adalah... Aku pengantin wanitamu, Yuna Pei. Aku pengantin wanitamu, Yuna Pei. Tubuhnya lemah. Harusnya seperti Tayulin kan? Ini seekor penguin dengan gaun pengantin. Kombinasi dari 4 Tayulin, bukankah dia tetap Tayulin? Ini sungguh bukan gadis jelek, tapi jelas-jelas adalah induk babi. Pelankan suaramu. Memangnya kenapa? Gak boleh membicarakan orang jelek. Lihat wajahnya itu. Apa masih bisa disebut wajah? Jelas-jelas itu roti ukuran besar. Biasanya sangat tebal. Astaga, matanya saja nggak kelihatan. Para tamu, dimohon semuanya tenang. Keluarga Jaden cuma sedikit di bawah keluarga Pei. Lebihkan beberapa tahun saja mungkin akan melebihi keluarga Pei. Harus andalkan pernikahan bisnis jadi jalan pintas. Keluarga lain menjual putrinya. Keluarga Jaden malah menjual putranya. Para tamu, Apa harus menunggu sampai sunyi baru bisa dimulai? ini bukan cuma sekadar seekor induk babi biasa. Ternyata adalah seekor induk babi yang pemarah. Aku lumayan kasihan pada Yoshi Jaden. Setiap malam harus memanjakan babi itu. Nona Yuna, aku cuma bercanda denganmu. Apa kamu bahkan nggak bisa menerima candaan? Mana mungkin? Aku juga ingin bercanda denganmu. Waduh, dia galak Aku cuma bercanda denganmu. Apa kau tidak bisa menerima? Nona Yuna itu sudah keterlaluan. Penampilanmu seperti itu malah melarang orang berbicara. Penampilanku seperti apa? Tiap orang gemuk, seperti tiket undian yang belum digosok. Kalau aku lihat aku bisa jadi gadis yang sangat cantik. Tapi kau, penampilan jelek begini, malah berani menilai penampilan luarku. Siapa yang kau bilang jelek? Gadis gebuk sialan. Ini karena kau kurang makan ya? Banyak makan agar kuat memukul orang. Waduh, yang dia sampai keluar. Balik banget. Aduh, badannya gede. Tiganya gede juga lagi. Sampai berdiri. Siapa lagi yang ingin bercanda? Ayo mulai. Yoshi Jaden, apakah Anda bersedia menikahi wanita secantik bunga ini sebagai istrimu? Dalam kondisi sakit atau sehat, miskin atau kaya, cantik atau jelek, suka dan duka?
Yosi Jaden, apakah Anda bersedia? Apakah Anda bersedia mengambil gadis cantik di sampingmu ini sebagai istrimu? Aku bersedia. Wah. Yunapei, apakah Anda bersedia Aku bersedia. Dalam sehat atau sakit, miskin atau kaya, suka dan duka, aku bersedia mencintainya, melindunginya tanpa penyesalan. Selanjutnya, silahkan pengantin pria memakaikan cincin untuk pengantin wanita yang cantik. Tidak boleh, ini jari kelingking yang artinya masih lajang. Coba pakai sendiri. Sudah selesai? Selesai. Yosi, aku sangat bahagia. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Gimana bisa begitu? Ini adalah cincin pernikahan kita. Harus dipakai. Sayang, tolong pakaikan untukku. Aku masih ada kerjaan. Kamu istirahat saja. Hari ini adalah malam pertama kita. Pekerjaan apa yang lebih penting dari ini? Lepaskan. Apa bersama denganku membuatmu sangat jijik? Kamu barusan menekan perutku. Aku tahu kau bukan orang yang seperti itu. Perutmu tidak enak. Tidak apa-apa, ku beritahu padamu. Aku punya 2 juta pengikut sebagai blogger kuliner. Aku ahli dalam makanan yang mengandung obat. Nanti... Aku harus bekerja. Apa boleh kau tidak bekerja hari ini? Kenapa? Apa aku salah bicara? Pernikahan kita cuma untuk bisnis. Hal-hal lainnya, kusarankan jangan banyak berharap. Itu pun termasuk pernikahan. Kenapa aku tidak boleh berharap banyak? Yosi, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Tidak salah lagi pria yang kusuka sejak kecil. Memakai apapun juga enak dilihat. Haha. Air liurmu menetes. Ini bubur dengan obat dan daging. Sangat bagus untuk perutmu. Cobalah. Untuk mendapatkan hati seorang pria, harus memanjakan perutnya dulu. Aku tidak percaya blogger besar dengan 2 juta pengikut sepertiku tidak bisa mendapatkannya. Rasanya enak. Kalau begitu tiap hari akan kubuatkan. Kamu yang membuatnya. Iya. Aku tidak tahu kau suka makanan apa, jadi kubuatkan lebih banyak. Sudah kubilang, pernikahan kita cuma untuk bisnis. Pekerjaan rumah dilakukan Bibi Celia. Kamu cuma perlu baik-baik sebagai istri. Jangan lakukan hal gak penting. Memasak untuk suami bukankah hal yang harus dilakukan seorang istri? Kamu cuma makan sedikit. Sejak dulu porsi makananku memang sedikit. Tapi kamu bisa jadi gemuk sampai seperti ini. Sungguh bertalenta. Bicaraku berlebihan. Hatinya terluka. Oh iya, sore ini temanku akan datang. Nanti sambut mereka dengan baik. Jangan permalukan aku, oke? Oke, aku akan menyambut mereka dengan baik. Dan juga dia bisa membuat onar seperti pesta kemarin. Mana mungkin mudah sakit hati. Yang ini. Kalau yang ini. Ini yang terakhir. Harus bisa. Tarik napas. Tarik napas lagi. Nyonya, tarik napas seperti ini. Tarik lagi. Sudah bisa.
Kau pasti Yuna Pai, benar? San Lins, Yuna mengenalku. Selama ini banyak rumor yang beredar tentangmu dan Yoshi. Gimana aku tidak mengenalmu? Kau baru kembali dari luar negeri dan mendapatkan penghargaan orang baru terbaik. Mana mungkin tidak mengenalmu? Aku sangat senang karena dipuji olehmu. Yuna, kemarin pesawatku terlambat jadi tidak hadir ke pesta pernikahan kalian. Hari ini secara khusus aku datang memberi hadiah. Coba lihat, suka atau tidak? Terima kasih. Sangat cantik, aku sangat suka. Yuna, aku rasa kalung ini cocok dengan bajumu. Gimana kalau aku bantu memakaikan? Yuna, maafkan aku. Besok aku akan membeli lagi. Tidak perlu. Berlian sekecil ini keluargaku biasanya memakainya sebagai gelang. Sayang, bantu aku memakaikannya. Akhirnya aku mengerti kenapa ayah Yoshi memilih dia. Karena kamu sama sekali bukan tandingannya. Benarkah? Benarkah? Itu belum tentu. Iya Yoshi, ini khusus ku bawa pulang dari luar negeri. Kue camilan yang paling Yoshi sukai. Cobalah. Kue camilan yang paling Yoshi sukai. Enak. 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 Kenapa kau makan semuanya? Yoshi, istrimu ini sedang lapar, sudah lama gak makan. Yuna, semuanya salahku. Aku tidak tahu kau suka kue camilan ini. Tahu begini harusnya aku membeli lebih banyak. Jangan berdiri saja, silakan duduk di sini. Cobalah camilan yang kubuat. Ku bilang sekali lagi, jadilah istri yang baik. Jangan membuatku malu. Iya, aku mengerti. Bukan, sepertinya kamu gak benar-benar mengerti. Untuk menjadi istri yang baik, aku harus jadi istri sungguhan. Tentu tidak bisa membiarkan suamiku direbut. Aku gak mungkin berhubungan dengan Sansan. Jangan sampai kamu membuatku malu karena pemikiran anehmu itu. Aku tidak percaya. Kak Yoshi, aku mau buat acara TV kuliner. Mengundang blogger kuliner jadi pembawa acara. Lalu kamu jadi kritikus makanannya. Sekaligus pemegang saham. Gimana? Gak tertarik? Yoshi, ini pertama kali aku datang ke rumah besarmu ini. Boleh tidak kalau Yuna membawaku berkeliling? Boleh. Ayo kita pergi. Iya, ayo. Ku bilang padamu ya, pasti menghasilkan uang. Yuna Pai, kalungmu cantik sekali. Ini ya, ini bukan kalung, tapi cincin pernikahanku dengan Yoshi. Sekarang aku terlalu gemuk, jadi cincinnya tidak pas. Makanya aku gantung di sini. Jadi ini adalah cincin yang dibeli oleh Yoshi. Ku dengar harganya ratusan juta. Apa boleh kulihat? Inilah yang disebut cuma satu, tidak ada duanya. Aku tidak pantas memakainya. Cuma ingin melihatnya saja. Baiklah. Cantik sekali. Aku digigit serangga. Yuna, aku benar-benar tidak sengaja. Barusan ada serangga yang menggigitku. Lihatlah. Tolong kemari, tolong kemari. Yuna baru saja melompat ke dalam kolam. Tolong. Yoshi. Yoshi, ini semua salahku. Bibi Celia, antar tamu keluar. Dengar nggak? Yoshi bilang antar keluar. Ayo pergi. Yoshi, dengar penjelasanku dulu. Penjelasan? Penjelasan apa? Penjelasan apa? Sudah aku bilang kan, gak peduli siapa kamu, penampilanmu seperti apa, kamu cuma perlu jadi nyonya rumah yang baik. Tapi apa yang kamu perbuat? Merebut makanan di depan orang dan juga membuatku hampir basah. Kamu sudah mempermalukanku sampai ke batasnya. Aku bukannya sengaja, cincinnya jatuh ke dalam kolam. Demi cincin sialan itu, kamu mempermalukan dirimu sendiri, bahkan mempermalukan keluargaku begitu. Ini bukan cincin sialan. Ini cincin pernikahan kita. Apa kamu gak sabar menunggu tamu pulang, ha? Kenapa gak minta pelayan mengambilnya? Cuma beberapa menit saja kamu gak mau menunggu, kan?
Kolam sedang proses dikuras. Kalau tunggu mereka pergi, cincinnya akan hilang terkuras. Jadi cuma ada satu cara dengan masuk ke kolam, benar? Lihat dirimu sendiri seperti apa. Sedikit kesadaran diri saja kamu nggak punya. Aku membiarkan penampilanmu seperti babi, tapi aku nggak mengizinkan kamu memakai otak babi. Aku ada perjalanan bisnis. Pakai waktu ini untuk berpikir baik-baik. Posisi sebagai istriku ini, kamu mau apa enggak? Berarti kau mengeluh aku gemuk. Aku nggak ingin setiap hari bersama dengan seekor babi. Nyonya, kenapa duduk di lantai? Kalau begini bisa masuk angin. Dia sudah pergi. Tuan cuma sibuk karena pekerjaan saja. Dia mengeluh bahwa aku membuatnya malu. Ayah. Formula diet 1000 keping emas. Aku nggak ingin setiap hari bersama dengan seekor babi. Yoshi Chaiden, kamu tidak akan lagi melihat seekor babi. Kalau waktunya tiba aku tidak tahu. Kau akan menyesal atau tidak. Nyonya, gimana kalau berpikir sekali lagi? Aku sudah bertekad. Perutku sakit. Nyonya, apa Nyonya baik-baik saja? Sudah kurus. Sudah kurus sedikit. Bibi, aku sudah kurus belum? Sudah lebih kurus segini. Kurus, sudah kurus Nyonya, sudah kurus. Terima kasih sudah datang. Ya, silakan. Yoshi, hari ini ulang tahun kakekmu. Kenapa nggak membawa Yuna kemari? Aku sudah menelponnya. Ya ampun, apa gunanya cuma menelpon? Dengar ya, Pak Boris. Hari ini ulang tahun Pak Alex yang ke-90. Sebagai cucu menantunya, Yuna Pei, kenapa belum datang? Lebih baik dia nggak usah datang. Nggak enak dipandang. Kalau dia datang, sepanjang acara ini, aku mual dan nggak bisa makan. Aku belum pernah melihat orang segemuk dan sejelek itu. Pinggangnya lebih tebal dari pohon berumur. Wajahnya, organ wajahnya saja nggak terlihat. Benar-benar sial. Aku benar-benar nggak paham pemikiran Yoshi. Orang hebat artinya bisa bertahan lebih dari orang biasa. Yoshi benar-benar orang yang sangat hebat. Lihatlah, gadis tercantik di Chinan San Sanlin sudah datang. San, hari ini kau adalah ratu kecantikan di sini. Lihatlah tatapan orang-orang, semua merasa berbunga-bunga. Sama siapa tuh? Jangan sembarangan, mereka juga sedang menatapmu. Jahat banget. Sudahlah, kamu sambut mereka dulu. Baiklah. Yoshi, Kamu datang. Yuna masih belum datang. Astaga, siapa dia? Begitu cantiknya. Benar, sama seperti selebriti besar. Dia adalah... sangat cantik. Bukan. Indah dan cantik. Dua kata ini nggak mampu mewakili kecantikannya. Semua kata terlalu rendah. Dia seorang putri raja yang sesungguhnya. Elegan seperti bangsawan. Kalau dibandingkan dengan Sansan, dia di atas langit, Sansan di bawah tanah. Gadis murahan dari mana dia? Berani mencuri perhatian orang dariku. Dia putri dari keluarga siapa? Aku nggak mengenalinya. Ayah, aku kesana melihatnya. Itu adalah anakku, Yuna. Nona, ini acara pribadi keluarga Chaiden. Orang asing yang masuk, tapi harus diusir keluar. Bukan itu intinya. Di sini bukan tempat untuk orang sepertimu yang mencari pria kaya dan menggodanya. Kau juga berpikir aku akan mencari pria kaya dan akan menggodanya? Aku orang asing yang harus diusir keluar? Ini adalah pesta pribadi. Orang luar dilarang hadir. Ternyata di dalam hatimu aku adalah orang asing.
Baiklah, aku pergi. Hei, kamu adalah Yuna kan? Kamu adalah Yuna kan? Tidak mungkin. Yuna, kok bisa? Yuna, seriusan? Masa bener aja? Ya Yuna. Sekarang banyak wanita penggali uang, berpura-pura menjadi orang terkenal, masuk lingkungan kelas atas, dan menggoda pria demi uang. Sangat banyak hal seperti ini. Lagi pula, lihatlah tubuhmu dari atas sampai bawah, sangat banyak silikon. Sekali lihat sudah tahu hasil operasi. Penampilannya cantik, nggak disangka ternyata dia seorang gadis penggoda. Memalukan. Untuk beberapa hal, biarkan anak-anak atasi sendiri. Tidak bisa kita terus melindungi mereka. Yosi kenapa tidak berguna? Untuk apa diam saja di situ? Yosi, jangan sampai kau tertipu olehnya. Sekali tampar. Kau anak haram tidak pantas berada di kelas atas. Punya hak apa berbicara padaku? Kau berani memukulku? Kenapa kau memukul orang lain? Iya, aku memukulnya. Kenapa? Yosi, temanku kalau bicara memang agak terang-terangan, tapi apa yang dia katakan tidak salah. Dia khawatir kalau orang lain sampai tertipu. Yeri, ayo kita pergi. Kalian jangan pergi. Yang harus pergi adalah dia. Kalian jangan pergi. Yang harus pergi adalah dia. Fania, gimana kau bisa kembali? Bukankah sekolah tidak mengizinkanmu untuk pulang? Kalau aku tidak pulang, kau akan dirundung oleh penipu ini. Meskipun aku tidak suka Yuna karena dia gadis culun yang gemuk dan jelek, tapi aku tidak akan membiarkan penipu mengaku sebagai anggota keluargaku. Satpam, tolong seret penipu ini keluar. Nona Fania, Direktur Grup Pai dan istrinya ada di sini. Apa kau yakin tidak mau bertanya pada mereka? Tidak perlu. Pak Gary dan Bu Karin sangat mencintai anaknya. Kalau kau benar Yuna Pai, mereka sudah kemari dari tadi untuk menolongmu. Tapi lihat apa ada pergerakan? Artinya kau bukan anak mereka. Alasan mereka tidak mengusirmu cuma karena mereka sangat baik. Tidak ingin kau malu, agar kau pergi dengan sendirinya. Aku pergi, dia tidak akan membiarkanku. Kakak, kenapa kau tidak membiarkannya? Dia adalah Yuna Pai. Mana mungkin, dia itu cuma seorang penipu. Mana mungkin, dia itu cuma seorang penipu. Anak ini semakin lama semakin memalukan. Boris, gimana caramu mendidik anak? Aku akan memberinya pelajaran. Urusan anak-anak, biar mereka atasi sendiri. Sejak Yuna menikah, tabiat marahnya menjadi lebih lembut. Tinggal pukul saja adik iparnya ini, agar diam dan bersikap baik. Nyonya! Gawat, saksi yang membuktikan kau adalah penipu sudah datang. Biarkan dia masuk. Bibi, pas sekali Bibi datang. Tolong beritahu semua orang siapa dia. Nyonya rumah. Nyonya apanya? Maksudku adalah dia. Siapa dia? Dialah nyonya rumah. Asal bicara, penampilannya sangat berbeda dengan Yuna. Coba pikirkan lagi, sebenarnya dia siapa? Aduh, Nona Fania, mau gimana pun aku berpikir dialah nyonya rumah. Aduh, Nona Fania, mau gimana pun aku berpikir dialah sang nyonya rumah. Bibi, sebenarnya ada apa ini? Kenapa dia penampilannya berubah jadi seperti ini? Setelah Tuan pindah keluar, Nyonya sakit hati, lalu menjalani diet. Aku bukan diet karena aku sakit hati. Tidak mungkin cuma 1 bulan langsung berubah seperti orang yang berbeda. Aku sendiri melihat Nyonya semakin langsing setiap harinya. Nona Yun. Bibi, ada apa mencariku? Nyonya, ini dia hadiah yang Nyonya siapkan untuk Tuan Besar tertinggal di rumah. Aku kemari mengantarnya. Baru saja aku mau pulang mengambilnya. Sekarang aku akan berikan pada kakek. Apa kalian sudah bisa menyingkir? Hei, bawa dia keluar. Yosi, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu dia benar-benar istrimu. San, bantu aku bicara padanya. Fania ini konyol sekali ya. Satu keluarga tapi tidak mengenali. Semua salah Yuna, gadis murahan itu. Membuatku jadi malu. Dia juga tidak memberitahu keluarga. Kakek, semoga kakek bahagia selalu dan sehat selalu. Ayo duduk. Ayah, ibu. Apa-apaan kau ini? Kenapa bersama orang luar? Menyusahkan kakak iparmu. Cepat minta maaf padanya. Dia sendiri tidak berbicara dengan jelas. Aku tidak mau minta maaf. Kau ini, ada apa denganmu? Bu Ana, tidak apa-apa. Pertengkaran antara anak-anak sudah biasa di keluarga. Sudah berapa kali ibu bilang padamu, kau itu tidak perlu diet. Kalau kurus tidak ada tenaga. Kau lihat saja tadi orang itu, merasa seolah-olah berada di atasmu. Kau harusnya mematahkan kakinya. Keluarga kita bisa ganti rugi kan? Bu Ana, benar tidak? Benar.
Kakek, untuk ulang tahun kakek hari ini, aku akan memainkan sebuah lagu. Kamu baik sekali. Hari ini ke... Ibu, minuman ini enak sekali. Ibu coba juga, ya. Apa kamu nggak bisa dengar aku dulu? Baiklah, katakan. Wanna make you happy and then she goes. 나만 혼자 남겨뒀어. 대화가 필요해. 너 먼저 나에게 말해봐. 너와 나. Yuna, apa kau tidak tahu malu? Acara besar banyak orang, kau segitunya tidak sabar. Bicaralah yang sopan pada kakek iparmu. Aku dan Yosi sudah resmi menikah. Kalau malu-malu gimana mau punya anak? Benar kan, Yosi? Benar. Yosi, membicarakan apa dengan Yuna bahagia begitu? Membicarakan hal yang tidak enak didengar orang luar. Membicarakan hal yang tidak enak didengar orang luar. Sansan bukan orang luar. Sansan kakakku dan aku bertumbuh bersama sejak kecil. Kita sudah seperti keluarga. Sansan, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Sansan pantas disebut gadis paling berbakat di Cina. Permainan pianonya pantas untuk jadi pianis utama di orkestra filharmonik. Sansan benar-benar cantik dan berbakat. Pasangan yang sempurna untuk Yosi. Yuna kalau dibandingkan dia, cuma penampilannya saja yang bagus. Talenta bukan apa-apa dibandingkan anak keluarga kaya. Sudah dengar? Memangnya kenapa kalau dia sudah kurus? Bukankah itu cuma penampilan saja? Sansan masih lebih baik, banyak talenta. Vania, jangan asal bicara. Kakak, malah membantu dia untuk merundungku. Vania, sebenarnya kau salah paham pada Yuna. Aku dengar Yuna adalah pianis utama di orkestra filharmonik saat dulu. Kemampuannya pasti lebih baik dariku. Tapi dia cuma tidak bersedia saja karena dia menutup dirinya. Pianis utama di orkestra filharmonik. Banyak putri keluarga kaya menginginkan posisi itu. Kalau dia mendapatkannya, mana mungkin dia menolaknya? Dia cuma mengarang cerita saja untuk naikkan nilai dirinya sendiri. Bukan aku yang menyebarkan rumor itu. Kenapa aku harus membuktikannya? Tapi kalau dengan bermain piano bisa membuat kalian diam, bermain satu lagu tidak masalah. Tidak boleh. Yuna tidak boleh bermain piano. Tidak boleh. Yuna tidak boleh bermain piano. Benar, aku juga nggak setuju. Lihat kan, ayah dan ibunya saja tidak mengizinkan. Artinya dia memang tidak bisa. Sudahlah, untuk menikah, keluarga kita cuma perlu gadis yang baik, bukan harus seorang pianis. Semuanya, duduk. Pak Alex, bukan Yuna tidak bisa, tapi sebenarnya... Ibu, untuk yang tidak paham situasi aslinya, penjelasan akan dianggap seperti menutupi. Aku akan bermain, tidak apa-apa kok. Kamu nggak perlu begini, cuma untuk melindungi reputasiku. Kau juga berpikir aku berbohong, benar kan? Kamu bisa atau enggak, itu semua nggak penting untukku. Tapi khawatir aku membuatmu malu, benar kan? Dari awal kau tidak pernah percaya padaku. Yuna Pei ini jangan-jangan benar bisa main piano. Sansan sudah yang terbaik. Kalaupun Yuna bisa bermain piano, nggak akan lebih hebat daripada Sansan. Sangat memalukan. Sayang sekali ya, wajahnya yang sangat cantik itu. Piano Konserto nomor 3 dari Rachmaninoff adalah lagu yang penuh dengan kehidupan di dunia. Lagu ini untuk kakek. Piano Konserto nomor 3 adalah musik piano yang paling sulit di dunia. Yuna terlalu gegabah, berpura-pura demi perhatian, dan mencari masalah sendiri. Masih menyebut bilang piano konserto nomor 3. Sedikit pun dia tidak bisa. Barusan dia sudah diperingati jangan menyinggung orang lain. Sungguh seperti badut. Susah sekali untuk menahan tertawa. Terlalu sulit. Piano konserto nomor 3. Ternyata dia benar-benar bisa. Ternyata dia benar-benar bisa bermain piano.
Kalau bukan karena kecelakaan mobil, sejak dulu dia sudah menjadi pianis utama dari orkestra filharmonik. Sekarang di tangannya banyak pen tulang. Sering merasa sakit, tidak bisa bermain piano lagi. Kalau begitu sekarang gimana ini? Semuanya karenamu. Kalau terjadi sesuatu dengan tangan kakak iparmu, aku patahkan tanganmu. Aku juga tidak tahu. Dia juga tidak memberitahuku. Ternyata demi aku, dia rela melakukan sebegitunya. Woi, hebat ya hebat. Ternyata dia hebat. Nona Yunapei, aku produser musik klasik. Ini kartu namaku. Apa aku boleh mengenalmu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Pak Yoshi, aku sangat menyukai bakatnya Yuna. Aku ingin membuat konser tunggal untuknya. Nggak perlu. Yoshi, kau keterlaluan. Apa kau berhak buat keputusan atasku? Untuk hal ini jelas aku punya hak. Apa kau berpikir aku membuatmu malu? Sudahlah, ayo kita pulang. Jangan buat onar lagi. Bukankah aku kembali sekarang? Apa? Kamu diam-diam diet dan menutupinya. Menahan sakit saat bermain piano. Jujurlah, bukankah itu untuk memancing perhatianku? Baik, kamu sudah berhasil. Aku sudah kembali. Kau bilang aku diet untukmu? Bermain piano pun untukmu? Memangnya bukan? Tentu saja bukan. Aku diet untuk diriku sendiri. Aku ingin membuat adikmu dan kekasih masa kecilmu supaya diam. Untuk diriku sendiri muncul di depan umum. Tidak ada hubungannya denganmu. Narsis sekali. Baik, kamu benar. Kamu harus jujur dengan dirimu sendiri. Aku sudah berpikir. Apa? Bukankah saat kau meninggalkanku kau bertanya, apa aku masih mau jadi istrimu kan? Aku sudah punya jawaban. Aku tidak mau jadi istrimu lagi. Aku kembalikan padamu. Yuna, aku nggak akan mengeluh tentangmu lagi. Malam ini coba pikirkan lagi. Keputusanku sudah matang. Tuan, kopermu. Apa Tuan akan pergi atau tinggal di sini? Ini adalah rumahku. Gimana aku pergi? Tapi kalau Tuan tidak pergi, Nyonya yang akan pergi. Yoshi, apa yang kau lakukan? Harusnya itu pertanyaanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Bercerai, pulang ke rumah. Yuna, bisa ngebuat onar? Kakek baru merayakan ulang tahunnya. Sekarang kamu mau bercerai? Kamu mau membuatnya marah? Kakek sangat baik padaku. Baik, kita tidak bercerai. Tapi, kau harus memenuhi syaratku. Syarat apa? Mulai hari ini, kau tidur di kamar tamu. Baik. Ada lagi. Ada apa lagi? Kalau dalam waktu ini, kau dan Sansan melakukan sesuatu yang diketahui publik, aku akan langsung pindah. Aku nggak mungkin berhubungan dengan Sansan. Kenapa kamu Pindahkan kopernya ke kamar tamu. Tuan, Pindahkan saja. Aku juga ingin. Tuan. Itu bubur yang Nyonya buat sendiri tadi pagi. Cuma ada 1 porsi. Kalau Tuan mau saya akan buatkan. Nggak perlu. Nyonya, kenapa hari ini cuma makan sedikit? Kalau melihat beberapa orang tertentu, aku jadi mual. Dia? Siapa yang membuatnya mual? Sepertinya bukan aku. Nyonya, mau pergi keluar? Siang ini aku ada urusan. Jangan menunggu aku. Baik, Nyonya. Kamu berpakaian begitu mau pergi kemana? Apa harus melapor padamu tentang pakaianku? Kalau harus, kau lapor dulu padaku apa yang kau lakukan sebulan kemarin. Kamu...
Pak Yosi, Anda sudah datang. Nyonya baru saja pergi, apa kita kejar? Siapa yang mau mengejarnya? Apa aku nggak sibuk? Ke kantor? Iya. Pak Taren sebenarnya tidak perlu menemaniku ke sini. Sansan, kita sudah akrab sekarang. Mulai sekarang panggil nama saja. Kenapa harus pakai Pak? Seperti nggak akrab. Orang rendahan, bahkan tidak pantas hadir di pesta keluarga Caiden kemarin. Siapa yang akrab denganmu? Hah? Kenapa dia di sini? Ada gadis murahan itu. Sansan, kamu kenal dia? Anggap saja kenal. Sebelumnya, dia pernah memarahi Yeri. Berani merendahkan Yeri, berarti mempermalukan Sansan. Aku akan mengusirnya sekarang. Taren belum pernah bertemu Yuna. Pas sekali memintanya mengatasi Yuna. Ini adalah stasiun TV, bukan tempat yang bisa didatangi sembarangan. Cepat keluar sekarang. Aku blogger dengan nama Sanchan, yang akan bertemu Jason Mori untuk membahas kontrak kerja. Ternyata kamu adalah blogger kuliner dengan 2 juta pengikut itu, Sanchan. Benar. Kudengar Jason mengundang Sanchan jadi pembawa acara, tapi kalau dia jadi pembawa acara, gimana dengan Sansan? Aku harus mengusirnya. Yuna Pai, Yuna Pei, bukankah dia blogger Sanchan itu? kau bilang dia blogger Sanchan itu? Mana mungkin? Dia Yuna dari keluarga Pai. Kulit muka Yuna Pai benar-benar tebal ya. Pertama bilang pianis utama orkestra filharmonik. Sekarang bilang kau blogger kuliner. Mulut pembohongmu ini, apa tidak akan membuat keluarga Caiden malu? Masih mencari kesempatan. Belum cukup dipukul kemarin. Kau, Yuna, kau keterlaluan. Yeri itu benar. Kau boleh berubah dirimu sendiri diam-diam. Tapi kalau kau berpura-pura lagi, akan menghambat Taren bekerja. Ternyata kamu bukan blogger kuliner Sanchan. Aku tidak akan bicara. Aku mencari Pak Robi. Di stasiun TV setiap harinya selalu ada ratusan orang yang mengaku dirinya terkenal. Kalau Jason menemuinya satu persatu, kapan dia bisa bekerja? Satpam! 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 Bawa penipu ini, usir keluar. Sansan, kau tidak takut dia hilang pekerjaan? Hilang pekerjaan? Bicara sembarangan. Apa kamu tahu aku siapa? Aku adalah mitra kerja sama acara kuliner ini. Sahabat baik Jason Mori dan pewaris grup Mori. Kalau dia tahu aku mengusir penipu sepertimu, dia malah akan memujiku. Karena penilaianku bagus. ternyata dia tidak takut menyinggung keluarga Pai. Dia cuma orang kaya baru, bahkan tidak tahu tentang keluarga Pai. Gimana kalian membuktikan kalau aku penipu? Gimana kamu tahu kalau dia penipu? Sanchan adalah blogger terkenal. Dia bisa meniru semua resep dari restoran terkenal di seluruh dunia. Dan diakui oleh para koki restoran tersebut. Dia juga bisa membuat makanan dari buku-buku terkenal seluruh dunia yang sudah hilang dari peredaran. Kemampuan mengukirnya juga mendekati sempurna. Dia tidak cuma sekedar blogger makanan, tapi juga duta besar budaya dunia. Sudah dengarkan? Sanchan adalah orang yang sangat artistik, orang yang sangat hebat. Bukan sepertimu, cuma mengandalkan penampilan saja, nggak punya bakat. Hah, ternyata dia sehebat itu ya? Tentu saja. Mengaku pianis utama orkestra filharmonik masih mudah. Ingin mengaku jadi Sanchan akan terbongkar oleh waktu. Lagi di zaman sekarang banyak orang yang bisa bermain piano. Tapi orang yang bisa membuat ulang makanan yang hilang sangat-sangat sedikit. Yuna, lebih baik kau keluar sendiri. Jangan membuat Yoshi malu. Tunggu, ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Penipu ini hampir membuatku percaya kalau hal ini tersebar, di mana akan kutaruh mukaku? Kau ingin apa? Merangkak mengelilingi stasiun TV ini, berkeliling sambil bilang kamu penipu. Kalau aku penipu akan kulakukan. Tapi gimana kalau bukan? Kau akan merangkak? Dia yakin sekali. Apa mungkin dia benar-benar Sanchan? Yuna pasti bukan seorang penipu. Tapi cuma ingin meminjam nama Sanchan saja. Benar, kalau kamu menggunakan nama itu juga, tetap harus merangkak. Kalau aku benar-benar Sanchan, kau harus merangkak. Pertama kamu harus buktikan kalau kamu adalah Sanchan. Nona Sanchan. Halo. Halo Nona Sanchan. Maaf membuatmu menunggu. Nggak mungkin. Bukankah dia Yuna Pei? Pak Robi, apa mungkin salah orang? Dia adalah putri keluarga Pai, Yuna Pai, bukan blogger Sanchan. Nggak mungkin. Pak Jason barusan yang memberiku nomornya. Nggak salah kok. Pak Robi, apa mungkin Jason salah mengirim nomornya? Telepon dia lagi untuk memastikan. Gimana kalau Nona yang menelpon Pak Jason? Baik. Halo Nona, maafkan aku tadi ponselku tertinggal. Sudah bertemu Pak Robi. Ternyata dia benar-benar Mana Sanchan. mungkin? Yuna si gadis murahan ternyata blogger terkenal. Barusan aku malah banyak memujinya. Sudah bertemu. Tapi Pak Robi sepertinya tidak percaya kalau aku adalah blogger itu. Tolong jelaskan padanya kalau aku adalah Sanchan. Aku sangat minta maaf. Aku bekerja dengan kurang baik. Nona kesulitan. Berikan ponselmu pada Robi. Aku akan bicara. Nggak perlu. Maafkan aku Nona. Aku akan langsung tanda tangan kontrak. Gimana? Boleh. Tapi sebelum itu,
Tolong suruh dia merangkak mengelilingi stasiun TV ini. Yuna, kalau bisa tolong maafkan dia. Dia belum mengenalmu tadi. Lagi pula, dia seperti itu demi melindungi nama Sanchan. Maka itu, tolong maafkan dia. San Sanlin benar-benar baik hati. Saat tadi aku hampir diseret untuk merangkak berkeliling. Kenapa kau tidak membela aku? Bukankah kau menyetujuinya? Sansan, kamu bicara omong kosong apa dengannya? Aku bertanya, apa ada yang mendengar bahwa aku akan merangkak? Apakah ada? Tidak ada yang berani bertingkah di depanku. Tidak ada yang berani bertingkah di depanku. Nona Sanchan, ini cuma masalah kecil. Kita akan tanda tangan kontrak untuk membawa acara, itulah yang paling penting. Tunggu. Siapa bilang dia akan jadi pembawa acaranya? Pada Ren, ini keputusan Pak Jason. Lagi pula awalnya aku menerima kerjaan dengan Pak Jason juga karena ingin kerjasama dengan Nona Sanchan. Grup Jaden adalah investor untuk acara kuliner ini. Yoshi menunjuk Sansan sebagai pembawa acara. Bukan cuma kita, Jason juga nggak akan berani menentang. Karena ini acara kuliner, kita uji saja kemampuan masak mereka. Aku rasa Pak Yoshi dan Pak Jason akan setuju dengan ini. Acara kuliner nggak bisa dibuat sembarangan. Nona Sansan, Nona nggak akan menolak kan? Tentu saja, aku juga penggemar kuliner. Tapi karena sibuk bekerja, aku tidak ada waktu membuat video. Baiklah, silahkan bersiap-siap. Sansan, sekarang bersainglah dengan tenang. Kalahkan dia. Aku nggak cuma membuatnya gagal jadi pembawa acara, juga akan membuatnya jadi tikus jalanan yang dibenci semua orang. Tapi dia adalah Sanchan. Meskipun aku bisa memasak, tapi aku tidak punya jaminan untuk menang. Tenang saja, aku ada rencana. Ku beritahu padamu. Pak Yoshi, buru-buru gitu, nggak ngetuk pintu. Kalau gitu, aku ketuk dulu pintunya. Sudahlah, bicaralah. Gimana investigasinya? Pak Yoshi, Anda pasti ingin tahu informasi istrimu kan? Kamu ingin dipecat? Jangan. Pak Yoshi, aku cuma bercanda. Aku sudah tahu Nyonya ada di mana. Di mana? Stasiun TV. Kenapa dia ke sana? Tempat itu banyak orang jahat. Dia berpakaian seperti itu. Siapkan mobil, pergi ke sana. Baik. Tolong cari tahu ada berapa orang di sana. Untuk setiap orang di sana, tolong pesankan minuman teh. Bilang bahwa Yuna yang mentraktir. Sudah lebih dari setengah jam. Kapan bisa dimulai? Supaya adil, aku mengundang Pak Jason menjadi juri. Dia sudah di jalan sekarang. Mohon tunggu sebentar. Supaya adil, aku juga mengundang Yoshi untuk menjadi juri. Dia juga sedang di jalan menuju kemari. Mohon tunggu sebentar. Rencana Taren sangat sempurna. Aku akan membuat Yoshi melihat keburukan Yuna. Yoshi, aku ada di stasiun TV audisi sebagai pembawa acara untuk acara kuliner. Apa bisa datang untuk jadi juri? Terima kasih, Yoshi. Pak Jason, San Sanlin mau bersaing dengan Sanchan untuk memasak. Kurasa dia akan kalah. Di mana Sanchan? Aku belum pernah bertemu dengannya. Di sana. Kakak ipar? Dia kakak iparmu? Waduh, gawat. Medan perang apa ini? Hai. Yuna, kalau aku bilang kamu itu terlalu tertutup, kenapa nggak pernah bilang padaku bahwa kamu adalah blogger terkenal itu? Aku memang selalu tertutup, oke? Pak Robi, blogger itu adalah kakak ipar Jason. Apa Jason punya kakak? Nggak pernah dengar. Mungkin sahabat yang dianggap kakak. Jason selalu ramah pada semua orang. Yuna, aku mengagumimu. Semangat! Hei Jason, apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Ada. Kamu harus lebih tahu diri. Hei Jason, kau keterlaluan. Sepertinya Jason akrab juga dengan Sansan. Orang seperti dia, yang lahir di keluarga kaya, nggak ngerti tempat kerja. Harus aku yang mengajarinya. Benar, Pak Jason. Kalau sampai Nyonya tahu Anda menggunakan namanya mentraktir teh untuk semua orang, dia pasti akan terharu. Suami istri kan sudah seharusnya. Ayo, baik. Kenapa mengundangnya ke sini? Sansan yang mengundangnya. Aduh. Yoshi. Ada apa ini? Kenapa Sansan di sini? Di mana istriku? Ada di sana. Kak Yoshi, sebenarnya ada apa ini? Jadi begini, aku akan bilang jujur. 3 menit yang lalu aku baru tahu blogger Sanchan adalah Yuna. Aku pun baru tahu blogger Sanchan adalah Yuna. Yoshi, sudah datang? Aku sarankan
Jangan jadikan dia juri, Kenapa? karena kau tidak bisa menilai dengan adil. Nona Sanchan, Pak Yosi adalah investor dari acara kuliner ini. Kalau dia nggak bisa menilai dengan adil, siapa lagi yang bisa? Kenapa kau belum merangkak juga? Kamu... Apa yang dia bilang itu benar. Nona Sanchan, Pak Yosi... Kau berani memukulku? Ini bukan pertama kali aku memukulmu. Kenapa sekaget ini? Yosi, Taren begini untuk membelamu. Gimana kalau kau coba bicara dengan Yuna agar dia tidak menyerang Taren lagi? Yuna, sudah cukup. Karena hari ini aku bisa datang, tentu saja aku bisa menilai dengan adil. Baiklah. Bersumpahlah sekarang. Kalau kau pilih kasih, kita segera bercerai. Yuna, jangan keterlaluan. Kenapa? Tidak berani? Kalau tidak bisa pergi. Aku... kalian kan keluarga, bicaralah baik-baik. Siapa yang keluarga dengannya? Di sini aku nggak keberatan membuktikan identitas kita berdua. Mereka sedang bicara apa? Di sini aku nggak keberatan membuktikan identitas kita berdua. Kenapa? Ingin sandiwara mencintai istri? Bermimpi saja. Aku sangat mencurigai keadilan dari kompetisi ini. Aku mundur saja. Yuna, jangan begitu. Bicarakan baik-baik dan bicara pelan-pelan. Kakak, demi kamu Yuna diet sampai berkurang 2 kali tubuhnya sekarang. Memangnya kamu nggak terharu? Hah? Kenapa kamu merekam video? Memangnya kamu benar akan memihak Sansan? Setelah Tuan pindah keluar, Nyonya sakit hati lalu menjalani diet. 1 video saja, rekamlah. Karena Taren membantuku, aku pasti menang. Nanti cuma harus membuat Yuna percaya kalau Yosi yang membantuku. Dengan Yuna menganggap dirinya tinggi, pernikahan mereka pasti hancur. Aku Yosi Jaiden bersumpah, kalau aku nggak adil di kompetisi ini, aku akan segera bercerai. Ayo mulai. Baik. Memasak untuk orang tercinta adalah hal yang paling romantis. Aroma masakan yang membahagiakan di ruangan. Sandiwara apa ini? Api, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Api adalah api. Sansan, waktunya nggak banyak lagi. Apa gunanya masak cepat-cepat? Sebentar lagi dia akan kena masalah. Silahkan para juri mencoba. Ada apa ini? Yuna gadis murahan ini kenapa tidak ada masalah? Sansan, kamu ingin mundur saja. Mana bisa? Aduh. Lagi pula Yosi sudah memilihku sebagai pembawa acara. Gimana pun rasanya, tidak masalah. Wah, enak sekali. Ya. Jangan. Tetap tenang, tetap tenang. Woi. Itu. Cepat lihatlah, apa dia terluka? Sansan, wajahmu jadi kotor. Ku bantu bersihkan ya. Yosi, ada orang yang ingin aku celaka. Kau harus membantuku. Bicaralah baik-baik. Yosi, ada orang yang tidak ingin aku menang dan takut kalau kau membelaku, lalu dia melakukan sesuatu pada bumbu masaknya. Kau harus membantuku. Kau tinggal bilang itu adalah aku, cukup kan? Aku tidak bilang kau yang melakukan. Sudahlah, masalah ini akan kuperiksa. Kamu bersih-bersih saja dulu. Baik, Yosi. Kalau begitu, ada apa ini? periksa CCTV. Hah? Menjengkelkan sekali. Barusan aku dengan wajah begini bicara dengan Yosi. Anti air dan anti noda apanya? Penipu! Penipu! Semuanya penipu!
Baik. Pak Yosi, bukan aku. San-san, coba jelaskan pada Pak Yosi, aku bukan ingin melukaimu. Hah? Kamu bukan ingin melukai Sansan, berarti ingin melukai siapa? Yuna. Aku tadi sengaja ingin melukainya. Beraninya dia, karena dia seorang blogger besar, membuat Sansan malu. Dia mukul orang di tempat umum. Gadis macam dia yang jahat dan kejam seperti ular, kalau dia jadi pembawa acara akan menghancurkan acara kita. Pak Yosi, aku begini demi kebaikan acara kita. Aduh bro, kamu sangat berani. Pak Yosi, gadis ini malah punya 2 juta pengikut. Dari mana dia mendapatkannya? Di zaman sekarang, selebriti internet hampir nggak ada yang baik. Siapa tahu di belakangnya ada pemberi modal. Kalau acara kita ditayangkan, lalu aibnya tersebar ke publik, acara kita juga, karena kotoran tikus ini akan diberhentikan. Jadi, gadis seperti dia budak rendahan dan nggak tahu malu, kita nggak boleh menjadikannya pembawa acara. budak rendahan, nggak tahu malu. Aku berterima kasih pada Jason memberiku kesempatan. Aku bisa dikenal Pak Yosi. Jangan. Dia dikenalkan padaku oleh temanku yang bersaudara dengannya. Datang untuk bekerja, dia nggak menerima uang, tapi malah memberi uang. Jadi ini, benar. Aku bisa bekerja sama dengan Jason dan Pak Yosi adalah kehormatan bagiku. Mana bisa aku meminta uang? Aku ada 300 juta untuk proyek ini. Mau pertimbangkan? Terima kasih, Pak. Seret dia keluar, tampar mulut kotornya itu. Satpam! Seret dia keluar! Pak Yosi! Apa aku salah bicara? Akan kubah! Kamu menghujat istrinya di depan matanya. Sudah nggak bisa diubah. Bawa dia keluar! Pak Yosi! Pak, ampuni aku! Aku benar gak tahu dia adalah istrimu! Sudah cukup kuatasi dia kan? Cukup. Yosi, kalau gitu tentang jadi pembawa acara. Apa kamu gak tahu kemampuan dirimu sendiri? Masih berani bertanya? Benar-benar. Hehehe, Yuna, ayo tanda tangan kontrak. Kau, Yosi, sebelumnya kau bilang ingin aku jadi pembawa acara. Tidak apa-apa, Yosi, aku tidak akan membuatmu kesulitan. Aku juga tidak masalah tidak jadi pembawa acara. Yuna, selamat. Yuna, jangan pedulikan dia. Ayo tanda tangan kontrak ya. Tunggu. Aku harus memeriksa sebelum ditandatangani. Aku bisa memeriksa kontraknya sendiri. Yuna, itu biarkan Yosi melihatnya dulu. Dia adalah profesional. Kita pun nggak terburu-buru, nggak apa-apa. Saat Pak Taren diseret keluar tadi, yang dia sebut Sanchan itu adalah istri Pak Yosi yang misterius itu. Bukankah Pak Yosi nggak cinta istrinya? Dia cinta pada Sansan. Tapi lihat Sansan, seluruh wajah dan badannya kotor. Sepertinya dia gagal jadi pembawa acara. Apa perlu dibilang lagi? Acara kita adalah acara kuliner. Dia hampir meledakkan dapur saat memasak. Mana bisa mengalahkan Sanchan? Yosi, aku merasa sakit. Hai, kita salah. Istri tidak bisa mengalahkan selingkuhan. Ayo, ke sebelah sini. Hei! Antar dia ke rumah sakit. Pak Yosi! Aku nggak tahu kalau dia adalah istrimu. Tidak mau mengantarkan kesayanganmu ke rumah sakit. Riento akan mengantarnya. Apa nggak ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Bilang apa? Beritahu aku kamu menjadi blogger kuliner. Kenapa kamu menjadi pembawa acara di acara kuliner TV? Apa kau tahu kenapa aku tidak mengusirmu ketika kau naik mobil ini? Karena kau tidak memberikan posisi pembawa acara pada Sansan dan menyelamatkan harga diriku. Tapi sekarang, keluar! Hei, Yuna, bisakah kamu bersikap masuk akal? Tidak masuk akal gimana? Hari pertama menikah, aku sudah bilang aku adalah blogger yang punya 2 juta pengikut. Sekarang kau bilang aku tidak memberitahumu. Kamu seperti apa lagi? Ku beritahu, aku punya 2 juta pengikut sebagai blogger kuliner. Aku ahli dalam makanan yang mengandung obat. Nanti Aku harus bekerja. Maksudku itu adalah hal-hal mengenai pekerjaanmu nanti. Bisakah diskusikan dulu? aku saja tidak perlu mendiskusikan apapun pada orang tuaku. Harus diskusi denganmu. Kita sudah bersama sebagai suami istri.
apapun yang kulakukan bisa langsung berpengaruh padaku. Kalau takut berpengaruh, cerai saja. Yuna, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku bilang bercerai. Yang minta pernikahan bisnis adalah keluargamu. Sekarang kamu bilang bercerai. Atas dasar apa? Karena semua orang di Cinan tahu kalau aku gadis yang tidak punya pengalaman. Kamu bicara omong kosong apa? Omong kosong atau tidak, kau jelas mengerti. Turun. Yuna! Kenapa kamu merangkulnya? Nggak perlu bekerja lagi. Ke kantor lagi, baik. Yosi, apa kau bisa antar aku ke rumah sakit? Minta asistenmu saja. Oh, tapi, Pak Yosi, Sansan jadi sakit setelah minum minuman yang diberi oleh Yuna. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa kok, Yuna juga bermaksud baik. Mungkin karena toko minumannya tidak bersih. Menurutku dia memang sengaja. Ku dengar banyak orang di kantor juga merasa sakit perut setelah meminumnya. Aku rasa Yuna memang sengaja memasukkan sesuatu ke minuman. Apa kamu yakin bahwa Yuna yang melakukan ini? Kalau bukan dia, siapa lagi? Bisa jadi aku. Aku yang meminta untuk memesan minuman itu. Hei, pembawa acara dari keluarga kita sudah pulang. Langsung saja, ada apa? Kembalikan posisi pembawa acara kuliner itu pada Sansan. Ternyata kau membantu Sansan jadi juru bicara. Berapa yang dia bayar padamu? Kau bicara apa? Dengan posisimu di keluarga ini sekarang, kau tidak butuh pekerjaan ini sama sekali. Tapi keluarga Lins semua bergantung pada Sansan sekarang. Untuk apa kau bersaing dengannya? Aku pernah bermimpi untuk menjadi seorang musisi. Tapi suatu hari terjadi kecelakaan mobil. Tanganku tidak bisa bermain piano lagi. Aku cuma bisa mencari jalan lain. Setelah itu, aku menjadi seorang blogger kuliner demi meningkatkan kemampuanku. Aku berlatih terus-menerus, meski panas atau dingin. Akhirnya, aku memiliki pencapaian sampai saat ini. Untuk menjadi seorang pembawa acara kuliner di TV. Mungkin kau berpikir, karena aku lahir di keluarga seperti ini, bayaranku tidak ada artinya sama sekali. Tapi hidup sebagai manusia memangnya cuma perlu uang saja. Yang lebih penting lagi, bukankah nilai-nilai kehidupan? Lihatlah sepasang tanganku. Sekarang cuma bisa memegang pisau dapur. Tidak bisa bermain piano lagi. Memangnya, apa kau ingin membuat mimpiku yang terakhir ini hancur? Kau bisa jadi blogger saja sama seperti sebelumnya. Kau tidak mengerti. Menjadi seorang blogger cuma langkah pertama untuk meraih mimpiku saja. Kau kenapa? Aku pergi saja. Selesai. Kemampuan aktingmu benar-benar hebat. Kau seperti anjing saja. Kenapa sedekat ini? Ingin tahu di balik wajahmu itu berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Sudah melihat kontraknya? Atau kau bersiap-siap untuk bertentangan denganku demi menghindari bercerai? Di depanku berpura-pura menjadi adil. Di belakangku kau akan memberinya pada Sansan. Apa kamu pernah berpikir kenapa aku nggak akan pernah bercerai? Tentu saja demi martabat keluarga Caiden lebih tinggi. Jangan bilang kalau bukan. Itu cuma akan membuatmu lebih munafik. Entah karena alasan apa kita menikah, tapi sudah menikah kan? Semua hal yang menyangkut dirimu, termasuk pekerjaan, wajib dibicarakan denganku. Kalau begini, kita bercerai saja. Yuna, aku sedang bicara baik-baik denganmu. Aku sedang memberitahumu. Kamu pikir aku nggak berani bercerai denganmu kan? Tentu saja kau berani. Kalau tidak, mana mungkin aku masih seorang perawan. Sudah kubilang berulang kali, aku nggak mungkin berhubungan dengan Sansan. Bisakah kamu jangan melakukan hal yang nggak penting karena pemikiran yang aneh itu? Mana mungkin aku percaya padamu? Hah. Yuna, pergi kemana dia selarut ini? Jelas kusimpan di dalam sini. Kenapa menghilang? Apa kamu mencari ini? Kau gila? Malam-malam begini mengagetkanku. Kalau kau ingin makan, aku bisa memberimu 1 buah.
Itu kontraknya sudah selesai kulihat. Nggak ada masalah. Bisa ditandatangan. Kau mudah untuk setuju. Aku masih berpikir kalau kau bilang sekarang aku adalah nyonya rumahmu. Tidak boleh bekerja untuk muncul di publik. Dan memberi kontrak ini pada Sansan. Kalau berdasarkan teori harusnya aku seperti itu. Siapa yang memberimu kepintaran itu? Sehingga kau berhenti melakukan hal konyol. Kamu nggak bisa bicara dengan baik. Di dalam kamus hidupku cuma ada berbicara dan memukul. Tidak pernah ada perkataan berbicara baik-baik. Sebelumnya kamu... Lupakan saja. Sebelumnya kamu bisa bicara dengan baik dan sopan. Kelihatan. Penjahat. Dia itu sepertinya tidak bisa tertolong lagi. Tuan, ingin sarapan bubur atau roti lapis? Apa saja. Buburnya buatan Nyonya. Kalau begitu, bubur saja. Baik, Tuan. Nyonya di mana? Nyonya sudah pergi keluar. Sudah pergi. Benar. Kemana sepagi ini? Nyonya tidak bilang. Ternyata aku nggak punya nomornya. Bibi, tolong Bibi hubungi Yuna sekarang. Minta Yuna menghubungiku. Bilang saja kontraknya ada sedikit masalah, ya. Tuan langsung hubungi Nyonya saja. Baik, akan kuhubungi. Halo. Yosi Chaiden, ini aku Yunapai. Ada masalah apa dengan kontrak itu? Aku sudah meminta tim hukum untuk merubah ulang dan kutambahkan beberapa hal. Nanti kukirim padamu. Baik. Di mana kamu? Berisik sekali. Bandara. Di sini. Sayang, akhirnya kau kembali. Aku sudah sangat merindukanmu. Aku juga. Ayo pergi. Ayo. Dia menutup teleponku. Pak, Anda terburu-buru. Ini bukan jual beli. Gak boleh terlalu agresif pada wanita. Kamu ini pria lajang. Kamu ngerti apa? Setelah kontraknya diganti, beri padaku. Baik. Yuna, kamu bahkan tidak menyimpan nomor teleponku. Belum sempat. Hah? Pergi ke rumahmu? Kamu bicara dengan siapa? Temanku. Hah? Dia menutup teleponku lagi. Menutup teleponku lagi. Pak, gimana dengan dokumen ini? Masih perlu tanda tangan Anda. Taruh di situ. Baik. Setelah melihat, langsung balas pesanku. Ponselmu berdering terus, tidak dilihat? Tidak. Pasti menyuruhku membaca kontrak itu, nanti saja. Kau sedang terkenal di internet, lihatlah. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa? Ini bukan pertama kali aku memukulmu. Anak konglomerat terkaya Yunapai memukul orang. Orang kaya memang berbeda. Bisa seenaknya memukul orang. Apa orang kaya berarti hebat, sangat kejam, hati-hati dengan karma? Dan aku merasa Yosi Chaiden sangat tampan. Tapi ternyata dia buta dan bodoh. Menikahi gadis beracun. Pak Yosi, perkataan netizen kejam sekali. Cuma dalam setengah hari, harga saham perusahaan sudah mulai jatuh. Gimana caranya untuk menghadapi masalah ini? Hapus. Dan cari tahu yang jelas siapa yang melakukan hal ini. Baik. Tunggu. Iya Pak. Jangan beritahu Yuna tentang hal ini. Dan cari satu hal lagi. Sebelum kita sampai ke stasiun TV, apa yang terjadi pada Yuna di sana? Baik.
Setelah ada hal ini, apa kau masih jadi pembawa acara? Kalau tidak jadi biar saja. Aku tidak kekurangan uang. Ini orang yang akan membatalkannya. Yuna, aku sudah melihat kontrak yang baru. Sudah lengkap, bisa ditandatangani sekarang. Kita akan segera syuting. Hah? Apa kalian tidak lihat berita internet? Ah, itu cuma hal kecil. Sudah nggak ada lagi. Tadi Yosi mencabut berita itu. Yosi membantuku mencabut berita itu. Yosi, Kenapa nggak mengetuk pintu sebelum masuk? Yosi. Sebelumnya untuk aku masuk ke ruanganmu, aku tidak perlu mengetuk pintu. Sebelumnya adalah sebelumnya. Sekarang aku sudah menikah, harus menjaga jarak. Lagi-lagi karena Yuna si gadis murahan itu. Yosi, ternyata memang setelah kau menikah, kau tidak baik seperti dulu lagi terhadapku. Aku memanggilmu hari ini karena ada hal yang ingin ku tahu dengan jelas. Yosi, hal apapun itu, aku akan mendengarkannya. Hari ini ada berita panas tentang Yuna. Kamu yang melakukannya kan? Bukan, Yeri yang inisiatif melakukannya. Maka itu, Entah kamu yang merencanakan itu atau Yeri yang melakukan sendiri. Dia harus klarifikasi. Kalau enggak, dia akan menanggung akibatnya. baiklah. Ada lagi? Gak ada apa-apa di antara kita berdua. Aku harap kamu juga punya pemikiran yang lain lagi. Yosi, maksudmu, kau memang tidak pernah menyukaiku sejak dulu. Kalau sudah begini, kenapa kau selalu memberiku banyak hal? Aku cuma menjagamu karena permintaan terakhir ibumu sebelum meninggal. Kuharap kamu gak salah paham. Aku tidak percaya. Barusan aku dihubungi Pak Robi. Dia memintaku ikut syuting sebagai pembawa acara kuliner. Kalau kau benar tidak menyukaiku, kenapa kau tahu jelas bahwa aku mengirim video Yuna ke internet? Kau masih memberiku uang dan lainnya. Ternyata kau yang mengirim video itu ke internet. Tunggu saja menerima surat dari pengacara. Ternyata kau yang mengirim video itu ke internet. Tunggu saja menerima surat dari pengacara. Yuna! Yuna, cepat atau lambat Yosi akan jadi milikku. Yuna, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Penjelasan apa? Menjelaskan kenapa Sansan ada di ruanganmu dengan pakaian seperti itu? Atau kau jelaskan kau membantu Sansan menutupi bahwa dia pelakunya? Aku... Yosi, aku ingin bercerai. Sekarang, segera, secepatnya. Yuna, bisakah kamu tenang sedikit? Yuna, dengarkan penjelasanku. Jangan, Yuna, tutup mulutmu. aku... Mulai sekarang, kalau tanpa seizinku, kamu gak boleh datang sini. Buburnya, buburnya. Nyonya bilang, Dia bilang apa lagi? Nyonya bilang bubur itu untuk manusia bukan untuk anjing. Nyonya juga bilang, Dia bilang apa lagi? Nyonya juga bilang dia sudah membuat keputusan sekarang, tidak mau jadi istrimu lagi. Jadi Katakanlah. Jadi maksudnya untuk beberapa hari Nyonya tidak akan pulang. Menunggu Tuan untuk bisa mengerti, Nyonya akan kembali lagi. Setelah kembali akan bercerai dengan Tuan. Yuna. Yuna, aku benar-benar minta maaf kalau Yosi secara khusus memberiku posisi sebagai asisten pembawa acara. Apa sesenang itu untuk menjadi asistenku? Tidak kusangka. Yuna, Yosi selalu menjagaku setiap saat. Apa kau sakit hati? Sakit hati atau tidak, apa itu urusanmu? Kau bisa menyembuhkan. Kusarankan kau jaga mulutmu itu. Kalau tidak, mungkin aku akan merobeknya. Aku sangat suka melihat dirimu seperti ini, yang ingin menyerangku tapi tidak berani. Tidak bisa bersandiwara lagi. Tapi kusarankan sandiwara lebih banyak. Kalau tidak, aku akan kurang menikmati drama. Memangnya kenapa kalau kau anak konglomerat? Tunggu saja ketika kau dan Yosi akan bercerai. Kau pasti akan menjadi janda yang tidak diinginkan oleh siapapun. Hari ini kita akan masak makanan dalam cerita Impian di Bilik Merah.
Pertama, kita masukkan 2 potong jahe. 2 potong jahe. Kurma merah. Tuan, sekarang Tuan adalah pria paling bahagia di dunia. Nyonya Yuna sekarang sangat terkenal. Istri kebanggaan negeri ini, Tuan. Tuan menikahi Nyonya. Itu artinya... aku tidak mengatakan kalau Tuan adalah putra kebanggaan negeri. Tolong masak yang enak, ya. Tuan, kapan Tuan akan menjemput Nyonya untuk kembali? Kalau dia sudah nggak marah, akan kembali sendiri. Hubungan suami istri, malam hari bertengkar, pagi hari berbaikan. Kalau dia tidak pulang, mana bisa berbaikan? Wanita memang harus dibujuk. Membujuknya. Keras kepala sekali. Resep untuk hari ini ada di bagian bawah. Kalau kalian tertarik, silakan mencoba. Yuna, kerja bagus. Setelah acara ini ditayangkan, pasti akan terkenal. Banyak selebriti yang ingin ikut acara ini untuk menjadi tamu khusus. Nggak tahu, apa kamu keberatan? Tentu saja tidak ada. Baiklah. Aku akan mempersiapkannya. Pak Robi, episode sebelumnya aku tidak punya peran. Yuna, gadis murahan ini. Pak Yosi, aku sangat menyukai istrimu. Satu keluargaku suka menonton acaranya. Ini adalah coklat yang kubuat sesuai yang diajarkan. Silakan dicoba. Pak Yosi, tolong berikan ini pada istrimu. Pak Yosi, tolong diberikan pada istrimu. Di bagian atasnya ada nomor teleponku. Pak Yosi, Chan, ini adalah coklat yang kubuat sesuai caramu. Aku harap bisa makan langsung makanan buatanmu. Aku cinta padamu. Kamu adalah gadis impianku selamanya. Rianto. Iya pak, ada yang perlu kubantu? Siapkan mobil pergi ke TV. Apa perlu memesan minuman teh? Nggak usah. Tolong siapkan angpau untuk semua orang. Nana, ini adalah permen dari resep rahasia keluargaku. Terima kasih. Tolong tanda tangan. Nana, apakah punya adik perempuan? Tidak punya. Nana, panggilannya akrab sekali. Pak Yosi belum pernah melihat acaranya ya? Nyonya bilang semua yang dekat dengannya memanggilnya Nana. Kami memanggil Nana juga. Kalian? Penonton, maksudnya kami para penonton. Ini adalah angpau dari Nyonya Jaden. Siapa Nyonya Jaden? Itu Yuna Pei. Nona Yuna masih sangat muda dan cantik. Ternyata dia sudah menikah. Benar, ini adalah Tuan Yosi Jaden, suami dari Yuna Pei. Terima kasih. Nona Yuna adalah gadis yang hebat. Kenapa dia menikahi pria yang bisu? Pak, di lantai ini nggak ada orang lagi. Kita ke lantai atas. Ya. Yuna Pei gadis murahan. Kali ini dia pasti akan mati. Sudah ada ini. Kali ini Yuna pasti akan mati. Yuna, bukankah karena tangan kanannya rusak tidak bisa bermain piano lagi? Hari ini, aku juga akan membuat tangan kirinya rusak agar dia jadi orang cacat sepenuhnya. Saat itu, Yosi pasti akan meninggalkan dia dan bercerai dengannya. Aku dan Yuna gak akan bercerai. Yosi, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya bukan seperti yang kau pikirkan. Kami cuma ingin bercanda saja dengan Yuna, bukan melukainya. Benar. Benar. Coba lihat, ini cuma air biasa saja. Tidak ada apa-apa kan? Sudah waktunya. Sansan masih belum datang. Episode kali ini kita nggak menunggunya. Kita langsung mulai. Pak Robi, tunggu lagi saja. Maafkan aku terlambat. Oke, ayo mulai. Pak Robi, tolong tunggu sebentar lagi.
kritikus makanan kita belum datang. Maafkan aku, membuat kalian menunggu lama. Maafkan aku, membuat kalian menunggu lama. Aduh kak, akhirnya datang juga. Semuanya sudah menunggu. Baik, kuperkenalkan pada semuanya. Dia adalah kritikus makanan di episode kali ini. Direktur Yosi Jaden. Bukankah tiap episode mengundang 2 orang selebriti untuk menjadi kritikus? Aduh, selebriti keuangan termasuk selebriti juga. Benar kan? Yosi, duduklah. Silahkan. Selamat datang pada acara Detektif Kuliner. Aku adalah Nana. Aku adalah asisten Nana yang paling setia, San Lin. Potong. San, jangan sembarangan mengganti naskah acara. Ulangi lagi. Selamat datang pada acara Detektif Kuliner. Aku adalah Nana. Aku adalah asisten Nana, San Lin. Hari ini kita akan membuat masakan rumah. Namanya penuh rasa. Pertama, kita memakai 2 potong daging. Asisten, silakan buat lauk yang cocok. Baik. Nana, ada pertanyaan. Apa tiap hari kamu biasa memasak? Sebelumnya iya, sekarang tidak. Kenapa? Apa karena pekerjaanmu sangat melelahkan? Kamu nggak ada waktu untuk memasak? Karena anjing di rumahku tidak mau makan buatanku. Kak, bukankah kamu nggak memelihara anjing? Lagi pula kamu bilang kamu alergi bulu anjing. Baru mulai memelihara. Berani menganggapku anjing. Yuna, tunggu pembalasanku. Untuk apa memotong bawang begitu banyak? Terima kasih semua yang menonton acara Detektif Kuliner. Seperti biasa, kami melampirkan resepnya di bagian bawah. Kalau kalian tertarik, silakan dicoba. Bagus. Nana, kerja bagus. Beberapa hari yang lalu aku sudah berikan resepnya dan memberi tanda pada pekerjaan yang harus kau lakukan. Lauk hari ini kenapa masih salah potong? Bawangnya terlalu banyak, sepotong jahe pun tidak ada. Hari ini karena aku harus memotong ulang lagi, banyak waktu terbuang, dagingnya pun jadi berbau. Maafkan aku. Sebenarnya rasanya masih enak sekali. Sebegitu melindunginya. Ingin memberi uang karena dia bekerja. Kenapa tidak langsung diberi padanya saja? Kenapa menyusahkan orang lain? Kamu... apa maksudnya? Aku melindungi siapa? Jelas-jelas aku memujinya. Kak, begini saja. Lain kali, pujilah dengan lebih tepat. Lebih tepat? Benar. Contohnya seperti ini. Sayangku, makanan buatanmu jangan terlalu enak begini. Kalaupun gak ada lauk sampingan, aku tetap merasa sudah seperti di acara jamuan. Dengar perkataanmu sendiri, apa gak akan muntah? Muntah? Kenapa harus muntah? Kata-kataku tulus dan penuh cinta. Kak, kutanya padamu, makanan buatan kakak ipar enak atau enggak? Makanan buatannya memang sangat enak. Yosi, jangan marah lagi padaku. Pak Yosi. Baik. Yosi, kenapa kau melihatku seperti itu? Yeri sedang di rumah sakit menjalani operasi amputasi tangan kiri. Mana mungkin? Yosi, beneran bukan aku. Yeri yang bilang bahwa itu hanya bercandaan. Beneran bukan aku, Yosi. Mulai sekarang, kamu gak akan menerima apapun lagi dari keluarga Jaden. Yosi, kau tidak boleh begini padaku. Waktu itu kau janji pada ibuku akan menjagaku baik-baik. Kalau bukan karena ingat permintaan ibumu, sekarang aku sudah membuatmu meninggalkan acara kuliner ini. Yosi, kau tidak boleh begini padaku. Kalau nanti aku menemukan bahwa kamu berencana mencelakakan Yuna lagi di kota ini, gak akan ada lagi keluarga Lins. Yosi, Yosi, Yuna gadis murahan. Yosi, kau sudah gila ya? Sekarang belum, tapi nanti akan segera. Sekarang belum, tapi nanti akan segera. Tuan Yosi, kalau begitu berarti kau benar-benar aneh. Kau sakit tapi bisa mengontrol diri. Karena kamu membuatku marah. Jangan berbuat tapi menyalahkan aku. Kamu kasar. Aku kasar? Tuan, lebih baik carilah gadis kesayanganmu itu. Dia tidak kasar sepertiku.
Belum selesai juga. Pulanglah bersamaku. Aku punya rumah sendiri. Ada yang menjemputku. Itu siapa dia? Dasar. Pak Yosi, siapa pria tampan itu? Kenapa Nyonya menaiki mobilnya? Bantu aku investigasi sampai jelas ada hubungan apa pria itu dengan Yuna. Baik. Pria apa? Hah? Di mana Yuna? Untuk apa kamu kemari? Oh, ini surat dan hadiah dari penggemar untuk Yuna. Tadi Yuna lupa membawanya. Kak, tolong bawakan untuk diberikan pada Yuna. Hei, mobil di belakang apakah mobil suamimu? Pak, sepertinya Nyonya menyadarinya. Biarkan saja. Pak, Nyonya menghampiri kita. Sudah kubilang, biarkan saja. Yosi, sejak kapan kau ganti profesi dan jadi paparazi? Aku mau pulang, jalurnya sama. Kamu pikir apa? Benarkah? Di depan adalah komplek Welin. Sejak kapan kau punya rumah di sana? Yuna, kita kan belum bercerai. Kamu harusnya nggak lupa di mana tempat tinggal orang tuaku kan? Aku benar-benar lupa. Naiklah, kunjungi orang tuaku bersama. Tidak perlu. Lagian kita mau bercerai. Lebih baik menjaga jarak. Woi. Pak Yosi, ternyata orang besar sepertimu bisa dicampakkan juga. Tutup mulutmu. Ikuti lagi. Baik. Apakah Yosi salah paham padamu? Lebih baik dia salah paham padaku. Dengan begitu akan cepat bercerai. Mimpimu saat dulu adalah menjadi Nyonya Caiden. Sekarang ada sesuatu langsung berpisah. Apa kau bisa? Kau tidak tahu perkataannya sangat kejam padaku. Ada apa? Setelah kecelakaan, aku terus minum obat hormon. Tambah gemuk sampai 150 kilo. Dia tidak membuatku tenang dan memarahiku. Ayo. Yuna. Pak Yosi, haruskah kita mengikuti dan menangkap pesan mereka? Kamu tutup mulut saja. Mau foto apa lagi? Kakak, galak sekali padaku. Tadi aku salah orang. Ternyata benar ini Yosi. Siang ini kau tidak bekerja. Untuk apa datang kemari? Ibu, aku sangat merindukan kalian. Malam ini aku tidur di rumah ibu. Tidak ada masalah apapun. Kenapa ingin tidur di rumah ibu? Masih harus meminta bibi merapikan kamarmu. Malam ini, pulanglah ke rumahmu sendiri. Kayaknya ini karena Pak Yosi terlalu berpikir. Sebenarnya karena terlalu rindu makan di rumah. Istrimu Yuna baru memberikan makanan daging. Kau malah datang menumpang makan. Ibu saja belum memakannya. Kau datang merebut porsiku. Ibu benar. Kakak, tiap hari kakak makan buatan Kak Yuna. Jangan merebut milik kami. Bukan, Pak Yosi itu karena aku nggak akan makan. Cuma duduk saja. Kalau begitu ayo masuk. Lihat kemampuan memasaknya. Siapa yang menyangka kalau tangannya adalah tangan pianis saat dulu. Luarnya renyah, dalamnya lembut, lumer di mulut, dan tidak lengket di gigi. Apa itu benar-benar enak? Kakak, kayunya cuma bisa membuat 8 sekali masak. Ayah makan 4 tidak apa-apa. Kakak bisa makan di rumah masih saja merebut. Aku dan ibu cuma punya 4. Yosi, kenapa lama sekali di sini dan tidak cepat pergi? Iya, aku pergi. Aku pergi sekarang. Pak Yosi, perlakuan keluarga kita berbeda. Setiap kali aku pulang, ibuku akan sulit membiarkan aku pergi. Yosi! Yosi, gunakanlah ini. Kakekmu sedang menantikan cucu buyutnya. Nggak perlu, Bu. Bawa lagi. Bawa saja dulu. Siapa tahu nanti perlu, pasti perlu. Ibu pergi dulu.
Pak, ayo pergi. Ya. Tuan, sudah pulang. Ya. Ini makanan yang barusan kupelajari dari video Nyonya penuh rasa. Ayo, silakan dicoba. Ini yang disebut rasa. Tentu saja aku tidak bisa menandingi Nyonya. Cobalah dulu. Hah? Coba rasanya seperti apa. Apa sebegitu tidak enak rasanya? Jangan membuat ini lagi. Yuna nggak pakai tapi tetap lebih enak dari ini. Lebih baik Nyonya pulang dan membuatkan untukmu. Aku akan membuatkan bubur. Nana, kamu lahir sebelum aku lahir. Saat aku dewasa, kamu sudah menikah. 2 bulan lagi aku mencapai umur dewasa. Di saat itu, aku bisa berkata di hadapanmu, aku cinta padamu. Tinggalkan pria busuk dengan marga Jaden itu. Bibi! Bibi! Iya, Tuan. Ada perlu apa? Hubungi Yuna sekarang dan bilang bahwa Bibi sakit. Aku tidak sakit. Bibi sakit dan tangan Bibi patah parah sekali. Minta dia segera pulang sekarang. Baiklah, baiklah. Bibi, ada apa ini? Kenapa bisa begini? Saat aku turun tangga, aku ceroboh dan terpeleset. Aku jatuh, lalu tanganku patah. Sekarang gimana? Apa yang dokter katakan? Dokter berkata 1 bulan, 2 bulan. 3 bulan baru akan membaik. Patah tulang biasanya ratusan hari. 3 bulan masih lebih baik. Nyonya, aku akan pulang sementara untuk penyembuhan. Tapi tidak ada yang akan memasak untuk Tuan. Bolehkah aku meminta Nyonya kembali di sini sementara waktu memasak untuk Tuan? Nyonya, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku adalah orang yang diminta tolong oleh Tuan Besar untuk mengurus Tuan Yosi. Kalau sementara waktu ini, Tuan Besar tahu kalau aku tidak bisa mengurus Tuan. Dia akan mencari orang lain untuk mengganti posisiku. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Nyonya, aku mohon padamu. Aku mohon. Baiklah. Nyonya baik sekali. Makanlah. Aku ingin makanan lokal. Ingin nasi dengan daging dan sayuran. Percaya tidak, aku bisa menaruh roti lapis di atas kepalamu. Percaya? Kalau begitu sekarang aku akan menghubungi kakek untuk bilang kalau Bibi Celia pulang kampung. Yosi, kau masih anak kecil ya? Dasar pengadu. Kemenanganku adalah cara yang terbaik. Pencari untung. Minggir. Tuan, tanganmu tidak cuma untuk tanda tangan saja. Bisa membawa mangkuk juga. Cara bicaramu harus seperti ini. Gimana harusnya caraku bicara? Yosi, kau memang hebat sekali. Bisa membawa mangkuk kan? Kalau kamu berniat, kamu pasti bisa. Jangan membuatku jijik. Yosi, kau benar-benar keterlaluan. Apa kamu memberi makan semut? Aku sudah berusaha membuat makanan sebanyak ini. Kau cuma memberi 3 butir nasi untukku. Bukankah sejak dulu porsimu selalu sedikit? Benar. Dulu aku minum air seperti minum ginseng. Aku punya bakat. Sekarang tidak bisa lagi. Maafkan aku. Apa? Maafkan aku. Sebelumnya aku nggak tahu terjadinya kecelakaan itu membuatmu selalu minum obat hormon. Jadi aku... Berhenti. Kalau permintaan maaf berguna, untuk apa ada polisi? Aku sudah kenyang. Yang terakhir makan mencuci piring. Malam ini tidurlah di kamar utama. Kamar utama memang selalu milikku. Mau apa kau? Kamar tamu sedang direnov. Aku harus tidur di kamar utama. Rumah ini dari atas sampai bawah ada banyak kamar tamu. Semua kamar tamu sedang direnovasi. Kau sengaja ya? Renovasi sudah ditetapkan dari beberapa hari yang lalu. Aku juga nggak menyangka tangan Bibi akan patah tiba-tiba. Siang hari nggak ada yang memantau renovasi. Karena itu renovasi harus dihentikan dulu. Jadi tentang hal ini aku pun nggak ada cara lain. Kau mau apa? Mau apa? Kau mau apa? Pikirkanlah sansanmu itu.
pikirkanlah kesayanganmu itu. Kalau mulutmu gak berhenti bicara, aku gak keberatan untuk menutupnya. Kau mau melakukan apa? Tidak tahu malu. Mandi dan tidurlah. Obat untuk merangsang pria? Yoshi Chaiden, dasar pria bajingan. Jelas sekali kau pria brengsek. Yoshi Chaiden itu memang benar-benar menyebalkan. Iren, sinyal bahaya. Mungkin kau jatuh cinta lagi padanya. Mana mungkin? Sudahlah, aku marah tiap kali membicarakannya. Besok akan kuantar ke bandara. Baik, aku akan segera menjemputmu. Tunggu aku. Mwah. Aku sudah memasak. Cepat makan. Peralatan taruh saja, nanti akan kucuci. Kau saja yang cuci. Dia pria yang waktu itu kan? Iya. Ikuti mobil di depan itu, baik. Pak, di depan cuma mobil Nyonya. Ikuti. Pagi ini Anda sangat sibuk. Jam 10 ada rapat, jam 12 ke bandara, menjemput tamu penting. Baik, semua urusan pagi ini akan dibatalkan. Kak, antar aku ke bandara. Supir di rumah sudah pergi bertugas, tidak ada yang mengantarku. Kita nggak satu arah. Tidak masalah, aku tidak buru-buru. Kita pergi ke kantor dulu. Setelah itu Riento akan mengantarkanku. Riento juga sibuk hari ini. Pak, kalau nggak pergi sekarang nggak akan terkejar. Kejar. Baik. Hah? Mengejar apa? Ada apa dengan Kak Yuna? Bukankah ini jalan menuju bandara? Kak, kakak adalah kakak yang baik. Tadi bilang tidak, tapi malah mengantarku. Iren. Sanchan, ada Sanchan. Sanchan blogger kesukaanku dengan artis kesukaanku. Mereka datang bersama. Sangat-sangat membuat mimpi jadi kenyataan. Wah, itu Iren. Kak, ayo maju lagi ke depan sana. Aku datang untuk memberi hadiah pada idolaku. Riento, tolong maju lagi ke depan sana. Aku cuma ikut perintah Pak Yoshi. Kakak. Pantas saja bersikeras ingin bercerai. Pantas saja bilang kalau diet bukan demi aku. Ternyata sudah ada pria lain. Kak. Baik, kita kembali ke kantor. Ada rapat. Kalau begitu biarkan aku keluar. Aku pergi sendiri saja. Iren, kamu kesini. Aku pergi dulu. Kak Yuna ternyata kenal dengan Iren. Kak, cepat telepon Kak Yuna. Minta Iren menungguku. Aku sudah siapkan hadiah beberapa bulan lalu untuk diberikan pada idolaku. Kembali ke kantor. Baik. Jangan. Aku belum memberi hadiah pada idolaku. Ya, ini sudah masuk. Padahal aku mau minta foto dan tanda tangannya. Ada apa? Kak Yuna. Aku Fania. Kami tidak jauh darimu. Kak Yuna, bisakah kakak minta Iren tidak masuk bandara dulu? Aku ada hadiah untuknya. Kapan kau bisa sampai? 5 menit lagi. Tidak, sekarang aku akan berlari ke sana. 2 menit. Baik. Iren, tunggu sebentar. Nggak boleh. Aku sudah 20 tahun. Kenapa tidak boleh punya idola? Keluarga kita nggak akan mengizinkanmu punya suami yang nggak jelas. Suami apanya? Aku penggemarnya, bukan ingin mencari pacar. Lagi pula, Iren juga tidak suka perempuan. Nggak suka perempuan. Nggak suka perempuan, tapi Dia bukan penyuka sesama jenis. Bukankah normal kalau dia tidak suka perempuan?
Buka pintunya, biarkan aku turun. Baik. Ternyata begitu. Turunlah. Ikuti Vania. Pak, nggak ke kantor untuk rapat. Ternyata Nyonya nggak selingkuh. Itu bagus sekali. Itu tergantung dia istri siapa. Tapi sebelumnya kamu nggak begini. Terima kasih. Terima kasih, Iren. Aku pergi ya. Dadah. Terima kasih, Kak Yuna. Sebelumnya aku sangat jahat padamu, tapi kakak tidak dendam padaku dan membuatkan makanan enak untukku. Membantuku juga bertemu idolaku. Seterusnya kakak adalah kakak iparku satu-satunya. Kamu bicara apa? Kamu memang cuma punya satu kakak ipar. Benar, kakak adalah satu-satunya kakak iparku. Kenapa kau di sini? Aku cuma mengantar Vania bertemu idolanya. Mau pergi kemana? Kalau kamu ingin pernikahan kita jadi berita panas, kamu boleh mendorongku. Sanchan. Kesehatan kakek sedang nggak baik. Nanti ku antar ke stasiun TV. Kalau mobilmu, biarkan Vania yang bawanya pulang. Siap. Tidak tahu malu. Kenapa tidak bisa kucubit? Aku nggak akan membiarkan tubuhku banyak lemak. Benarkah? Yuna, gadis murahan ini. Saat itu aku melihat Yuna di sini ke bagian ginekologi. Apa maksudmu? Sekarang aku kehilangan satu tanganku. Tidak bisa bekerja untuk mencari uang lagi. Tenang saja, aku akan mengenalkanmu pada pria yang kaya. Mendapat uang dari orang lain tidak sama dengan mencari uang sendiri. Lebih tenang. Kau ingin berapa? 100 juta? Kau sudah gila. Yuna Pai, kalau dibandingkan 100 juta ini. Baiklah. Sekarang bisa bicara kan? Yuna bertemu dengan dokter karena dia mandul, tidak bisa hamil. Yuri, terima kasih. Kau benar-benar berharga bagiku. Aku akan bertemu dengannya sekarang, memanggilnya dan membongkar hal ini. Gadis murahan, orang kelas atas apanya? Nanti ketika kau menangis, kau memanggilku. Sedikit naskah pun tidak ada. Kalau begitu aku pergi saja. Silahkan kau tinggalkan Yoshi. Silahkan kau tinggalkan Yoshi. San-san, apa kau akan jadi simpanan? Kalau ingin memaksa Yoshi untuk bersamamu, kau harus berharga. Paham? Yuna, minggir. Yuna, garis keturunan keluarga Chaiden cuma satu. Jelas-jelas kau tidak bisa punya anak. Masih memegang erat posisi sebagai istri Yoshi. Kau mau membuat keluarga Chaiden menjadi musnah? Kau mencari tahu. Kalau tidak ingin orang tahu, harusnya kau sembunyikan. Aku bisa hamil atau tidak, apa kaitannya denganmu? Kusarankan kau menggunakan pikiranmu untuk fokus bekerja. Jangan seharian cuma memikirkan urusan rumah tangga orang lain. Lepaskan aku. Bisakah kau berhenti? Kak Yoshi. Kak Yoshi. Kebetulan sekali kau datang. Seperti yang kau lihat, aku memukulnya. Kau mau apa? Berikan tanganmu. Untuk apa? Berikan tanganmu padaku. Kak Yoshi, jangan menyalahkan Yuna. Dia bukan sengaja. Aku benar-benar sengaja. Kenapa? Nih, aku tidak percaya kau bisa memotong tanganku. Apa sakit? Yoshi, apa otakmu rusak? Kak Yoshi, wajahku masih sakit. Tangan Yuna tertanam pentulang. Apa wajahmu tertanam pentulang? Yuna berkata benar. Kamu jangan lagi ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Kak Yoshi, kakek selalu berharap ingin punya cucu buyut.
Apa kau tidak takut membuatnya kecewa? Yuna, kau sudah kalah. Anak laki-laki paling penting bagi keluarga konglomerat. Di zaman apapun semuanya sama. Beraninya kau membuat keluarga Caiden musnah. Kakek tidak akan pernah mengampunimu. Apa kaitannya denganmu? Ayo pergi. Kak Yosi, aku begini benar-benar demi kebaikanmu. Sudah pernah kuperingatkan, kalau kamu berani melukai Yuna lagi, keluargaku nggak akan memberimu apa-apa lagi. Mulai hari ini, kamu tinggalkan acara kuliner. Jason akan berbicara denganmu untuk dendanya. Kak Yosi, apa kau pikir dengan aku menyuruhnya meninggalkanmu, dia akan merasa sakit hati? Sama sekali tidak akan, karena dia tidak mencintaimu sama sekali. Lihat, Yosi, dia tidak mencintaimu sama sekali. Mau gimana pun perkataanku melukai hatinya, dia tidak akan sakit hati. Ada pepatah yang belum pernah kamu dengar. Apa itu? Ada jenis rasa sakit, karena aku merasa dia terluka. Dia dirundung orang lain. Entah dia punya kemampuan melindungi diri atau enggak. Tapi bagiku, dia sedang sakit hati. Ayo pergi. Sebenarnya yang dia katakan benar. Memang karena kecelakaan itu aku tidak bisa punya anak. Gak penting. Aku juga bukan tiang utama keluargaku. Yosi, tiba-tiba aku menyadari kalau kau adalah orang yang lumayan peka. Benar. Aku memang selalu bagus luar dan dalam. Saat kau kembali ke kantor, pikirkan menu makanan malam ini dan kirimkan padaku. Baik. Pak Yosi, apa hari ini ada hal baik yang terjadi? Nggak masuk hal baik, tapi menyebalkan. Yuna memintaku memikirkan malam ini ingin makan apa. Penjamuan Cina lengkap dan mewah, atau menu berbintang Michelin. Beritahu petinggi perusahaan untuk rapat, diskusi untuk menu makananku malam ini. Baik. Rapat kali ini menentukan menu makanan Pak Yosi, yaitu makanan berbintang Michelin dari Yongji, ikan kerapu panggang, ikan bawal panggang, terong gletser tingkat 9, jamur bakar, dan sup tofu 3 macam air garam. 4 masakan dan 1 sup melambangkan 4 musim dalam setahun. Ikan kerapu panggang dan ikan bawal panggang. 2 macam ikan. Begitu suka makan ikan. Kau bilang Yuna tidak bisa punya anak. Apa itu benar? Di rumah sakit aku dengar sendiri percakapannya dengan dokter. Kemungkinan dia melahirkan anak cuma 5%. San-san, terima kasih kau datang memberitahu pada kami. Kalau begitu, kau pulang saja dulu. Aku mengantuk dan ingin tidur. Bibi jangan marah karena tidak sabar. Di dunia ini tidak cuma ada Yuna satu wanita itu saja. Banyak orang yang bersedia untuk melahirkan anak Yosi. Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Tidak bisa. Aku harus tidur. Vania, cepat antar San-san keluar. Baik. Bibi, aku pergi dulu. Apa dia sudah pergi? Ibu, bukankah kepala ibu sakit? Kalau aku tidak bilang sakit kepala, dia akan diam di sini untuk makan malam. Ayo, pergi ke rumah kakakmu. Ibu, karena Kak Yuna tidak bisa mempunyai anak, ibu tidak akan minta mereka bercerai kan? Aku tidak setuju. Apa ibumu orang yang tidak bisa melihat perusak rumah tangga? Kemungkinan Yuna tidak punya anak, ibu sudah tahu sejak lama. Kalau tidak mana mungkin ibu memberi banyak obat untuk kakakmu. Ke depannya, menjauhlah dari San-san. Banyak belajar dari kakak iparmu. Ayo pergi. Melihat kalian sangat harmonis, ibu tidak perlu khawatir lagi. Ibu, gimana cara kalian masuk? Tentu saja membuka pintu untuk masuk. Wah, Kak Yuna yang membuat semua makanan ini ya? Ini makanan Michelin ikan kerapu panggang. Terong tingkat 9. Kak, apa aku boleh makan di sini? Nggak boleh. Ayo makan bersama. Ini cuma porsi 2 orang. Ada 4 macam lauk. Kalian tidak bisa menghabiskannya. Kak, benar kan? Benar. Aku bantu ambilkan nasi.
ambilkan lebih banyak untukku. Kalau ikan dari restoran Rongji, aku bisa makan 2 porsi nasi. Ibu, Ini kalian kesini hari ini ada perlu yang lain? ada hal besar. Aku akan memberitahu setelah makan ya. Hah, Tiap hari kau makan makanan buatanku, sedangkan mereka jarang sekali. Kenapa kau mengeluh? sesuap saja aku belum pernah. Sembarangan. Aku melihat sendiri kau memakan 3 suap. Baiklah, karena hari ini kau cuma makan sedikit, aku yang mencuci piring. Hari ini Sansan memberitahu padaku kalau Yuna tidak bisa punya anak. Hari ini Sansan datang memberitahuku kalau Yuna tidak bisa punya anak. Sansan memberitahu kalau Yuna nggak bisa punya anak. Iya, kau juga kaget ya? Hah, Sebenarnya keluarga Pai sudah memberitahuku dan ayahmu sebelumnya. Alasan aku datang hari ini untuk membicarakan Sansan. Aku tahu kau mementingkan relasi, dan itu hal baik. Selama bertahun-tahun, kau banyak menggunakan kekayaan keluarga untuk dia. Aku dan ayahmu juga mencoba untuk menutup mata. Tapi beberapa orang seperti dia tidak akan pernah merasa puas. Hari ini dia bisa datang padaku, besok mungkin akan datang padamu. Bahkan bisa pada kakekmu. Keluarga kita tidak boleh terjadi masalah cuma karena orang luar. Sudahi saja semua urusan tentang Sansan. baik, aku mengerti. Bagus kalau mengerti. Barang yang ibu beri kemarin ini sudah dimakan. Aku nggak butuh. Kau sedang bicara apa? Mungkin kau tidak butuh, tapi Yuna butuh ini. Ini simpanlah. Meski ini dari tanah yang buruk, tapi bisa untuk melahirkan keturunan yang sehat dan kuat. Keadaan Yuna tidak terlalu subur, maka itu kita harus memperkuat benihnya. Tanah apa? Benih apa? Apakah kita mau mulai bercocok tanam? Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan mencampuri. Makanlah, jangan ditunda-tunda. Mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar. Tunggu, kau tidak ambil itu. Aku nggak butuh. Ah, Apa kamu butuh? aku juga tidak butuh. Aku akan ke kamar untuk tidur. Singkirkan dulu barang itu. Tidak baik ditaruh di situ. Jangan gunakan ponsel sebelum tidur. Oh. Kau pernah berjanji apa pada Sansan? Bukan padanya, tapi pada ibunya. Kau sangat serius terhadap janji itu? Kamu harus periksa kepalamu ke dokter. Semua yang ada di kepalamu adalah sampah. Ibunya Sansan adalah kepala sekolah saat aku TK. Saat aku masih kecil, orang tuaku sibuk sekali. Dia membawaku ke taman bermain, taman kota, berkemah, piknik, dan lainnya. Jadi ketika aku masih kecil, aku merasa sangat senang. Karena kenangan bahagia di masa kecil, kau memenuhi janjimu. Sebelum dia meninggal, dia memintaku menjaga Sansan baik-baik. Aku menyetujuinya. Oh, Jadi aku dan Sansan gak ada hubungan apapun. Jangan berpikir aneh. gimana dengan rumor-rumor sebelumnya? Kenapa kau tidak pernah klarifikasi? Bukankah Sansan baru masuk dunia hiburan? Rumor adalah salah satu cara promosi juga. Kau menjaganya dengan lumayan baik. Maafkan aku. Semua karena aku. Apa itu? Kenapa? Kamu menginjak bagian itu. Maaf, aku lupa kau tidur di sebelah situ. Tidak apa-apa kan? Menurutmu? Sepertinya sakit sekali. Ku bantu pijatkan saja. Apa kamu sengaja? Kalau begitu ke rumah sakit. Enggak perlu. Bantu aku pindah ke kasur. Kau terluka di bagian itu. Kenapa harus pindah ke kasur? Apa kamu pernah melihat orang sakit beristirahat di lantai? Cepatlah. Di lantai. Dingin. Naiklah ke kasur. Jangan khawatir. Aku gak berpikiran macam-macam kok.
Pria yang mengejarku harus sudah berpengalaman. Sepertinya kau bukan tidak tertarik, tidak ada kemampuan kan? Aku nggak punya kemampuan. Aku nggak. Sebagai suami istri yang sah, aku rasa aku punya hak untuk membuktikan bahwa aku punya kemampuan, Yuna. Kau tenang dulu. Aku rasa kita harus dengan perlahan dan bertahap. Baik, aku akan dengan perlahan dan bertahap.